Assalamualaikum, hai semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Peggy Azahra dari kelas 10 IPA 4, nomor absen 15. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Semoga dengan melihat video ini dapat menambah materi maupun wawasan. Kalau masih penasaran sama videonya, tonton terus ya. Pada tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Pada Angiospermae dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu dan tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Nah, pada video yang pertama saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan berbiji Gymnospermae memiliki ciri-ciri yaitu 1. Batang tegak lurus dan berkambium. 2. Bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah. 3. Daun berbentuk seperti jarum. 4. Alat kelamin jantan dan betina disebut strobilus. 5. Tidak memiliki bunga sejati. 6. Bekas penganggurnya tersusun koletral terbuka. Pada tumbuhan Gymnospermae, saya memilih tanaman pohon pinus. Tumbuhan pinus disebut juga Mercusijungs dan ada juga yang menyebutnya tusam. Tanaman pinus merupakan tanaman perdu yang memiliki tinggi mencapai 10-40 meter. Pohon pinus ini sering dimanfaatkan kayunya untuk dijadikan bahan-bahan furnitur dan perabotan rumah tangga. Akar tanaman pinus merupakan akar tunggang, tetapi juga bercabang-cabang dan struktur akarnya kuat berwarna coklat. Struktur perakaran pada pinus juga sangat bagus sehingga bisa meningkatkan tanah di sekitarnya atau bahkan dapat mengurangi erosi. Pada batang tanaman pinus merupakan pohon yang memiliki batang kayu yang keras dan bagian batang pohon pinus memiliki batang yang di bagian bawahnya lebih besar. Daun tanaman pinus termasuk dalam daun majemuk. Daun pinus berbentuk meruncing, memiliki pangkal daun berbentuk rompang atau rata, serta ranting berdaun berukuran pendek dan berbentuk seperti jarum. Bunga tanaman pinus sendiri merupakan salah satu tanaman berumah satu, di mana bunga pinus terbagi menjadi bunga jantan dan bunga betina. Bunga pinus memiliki warna kuning, namun jika sudah tua, nantinya bunga akan berubah menjadi warna coklat. Buah tanaman pinus memiliki bentuk kerucut dan juga ada yang silindris. Buah pinus umumnya berwarna coklat dan termasuk buah yang tidak dapat dimakan. Taksonomi pada tanaman pinus yaitu Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Coniferophyta, kelas Pinopsida, Ordo Pinales, famili Pinaceae, genus Pinus, spesies Pinus mercusi. Angiospermae memiliki ciri-ciri antara lain 1. Bakal biji terlindungi oleh daun buah. 2. Alat perkembangbiakan berupa bunga. 3. Reproduksi secara vegetatif dan generatif. 4. Bunga mempunyai kelopak mahkota, benang sari dan putik. 5. Mengalami pembuahan ganda. 6. Habitat berupa pohon, herba, perdu atau semak. Adapun ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu akarnya serabut, biji berkeping satu, tulang daun yang sejajar, batang umumnya tidak berkambium, dan jumlah bunganya 3 atau kelipatannya. Salah satu contoh tumbuhan monokotil yaitu pohon pisang atau disebut juga Musa paradisiaca. Pada tanaman pisang mempunyai ciri khas berdaun lebar dan pisang berkembang biak dengan cara bertunas. Tanaman pisang akan memunculkan tunas di sekitar tanaman induknya. Pada pohon pisang memiliki sistem perakaran serabut. Akar pada pisang berwarna kecoklatan dan tumbuh menyebar mendekati permukaan tanah. Batang tanaman pisang memiliki tinggi sekitar 2-3 meter. Batang pohon pisang tidak memiliki cabang dan tidak berkambium, sehingga batang pohon pisang lebih lunak daripada batang pohon mangga lainnya. Pelepah batang pisang pun juga berongga dan mengandung banyak air. Pada pohon pisang juga memiliki daun.
Daun pada pisang merupakan daun berbentuk sejajar. Terlihat daunnya agak lonjong dan melebar. Pada daun tulang pohon pisang terbentuk dari pelepah dengan bagian ujung tumpul dan tepi merata. Pohon pisang juga memiliki bunga. Bunga tersebut terletak di pangkal pohon untuk bunga betina, sedangkan di tengah untuk bunga jantan. Bunga pada pohon pisang biasa disebut jantung pisang. Warnanya merah muda dengan ada mahkota berwarna kekuning-kuningan. Kemudian, tumbuhan pisang berkembang biak dengan cara memunculkan tunas. Tunas merupakan cara reproduksi vegetatif secara alami. Tanaman pisang akan memunculkan tunas di sekitar tanaman induknya, dan tunas inilah yang menjadi tanaman pisang baru. Taksonomi pada pohon pisang yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonae, ordo Zingiberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa paradisiaca binominal, dan nama latinnya yaitu Musa paradisiaca. Kemudian ada ciri tumbuhan dikotil, yaitu memiliki akar tunggang, akar dan batangnya berkambium, bentuk tulang daun menyirip dan menjari, bagian bunga berjumlah 2, 4, 5, atau kelipatannya, bijinya berkeping 2, dan memiliki batang berbelah dengan ruas batang yang tak beraturan. Pada tumbuhan dikotil yang saya pilih yaitu tanaman cabai. Tanaman cabai atau Capsicum annum L merupakan tanaman setahun yang berbentuk perdu dan banyak dibutuhkan untuk kebutuhan memasak. Ciri morfologi tanaman cabai yaitu tanaman ini berakar tunggang dengan banyak akar samping yang dangkal. Batang tanaman cabai tidak berbulu, tetapi memiliki banyak cabang dengan batang tidak berkayu. Batang pohon cabai bentuknya bulat memanjang dengan panjang batang umumnya sekitar 1-2 meter. Nah, pada tanaman cabai memiliki daun berbentuk lonjong dengan ujung runcing dan tulang daun menyirip. Daun cabai memiliki stomata sehingga daun juga berfungsi sebagai alat bernafas sekaligus tempat penguapan air. Bunga pada tanaman cabai merupakan bunga sempurna, yang artinya dalam satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga betina. Pemasakan bunga jantan dan bunga betina dalam waktu yang sama sehingga tanaman dapat melakukan penyerbukan sendiri. Cabai berkembang biak dengan cara generatif melalui proses fertilisasi, yaitu peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Cabai biasanya ditanam dari bijinya yang disemaikan. Kemudian yang terakhir ada taksonomi tanaman cabai, Kingdom Plantae, subkingdom Thraceabionta, divisi Spermatophyta, subdivisi Magnoliophyta, kelas Magnolispicidae, subkelas Astereadeae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsilum L, dan spesies Capsilum frutescens L. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.